Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kenalin nih, namaku Aulia Fresia. Aku gak sendiri, sekarang aku ditemani dengan ustadzah atau tenaga pengajar dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, yaitu Miss Sheila Rohmaniah. Beliau adalah ustadzah sekaligus guru bahasa Inggris dan juga Mandarin. Oke, hello Miss Sheila. Halo teman-teman, di sini nama saya Sheila Rohmaniah, biasa dipanggil Miss Sheila atau Tio Chen Lause, karena saya di sini sebagai tenaga pengajar Pondok Pesantren Nurul Jadid yang mengajar bahasa Inggris sekaligus bahasa Mandarin, seperti itu. Nah, oke Miss Sheila, jadi kan sekarang kan Ramadan nih. Masih semangat gak, Miss? Ya masih lah, tetap semangat pastinya. Oke, jadi kan biasanya kan Ramadan tuh identik dengan males, capek, lemas, gitu kan ya Miss ya? Pasti pernah ngerasa capek, haus kan pasti kan ya Miss ya? Pasti. Nah, jadi Miss Sheila, jadi Ramadan ini Rasulullah SAW lebih menghargai umatnya yang produktif daripada yang bermalas-malasan nih. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya andaikan ada di antara kalian yang berusaha membawa seutas tali dan pergi ke sebuah bukit untuk mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dipikul di punggungnya untuk dijual sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya. Tentunya tindakan itu jauh lebih terhormat ketimbang ia meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi misalnya di sini Rasulullah saja SAW ini menghargai umatnya yang produktif kan ya Miss ya, pastinya ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Miss Sheila untuk menjadi produktif di bulan Ramadan di era digital nih Miss? Oke, berbicara tentang produktif di sini tak luput dari sebuah usaha untuk mencapai hasil yang optimal. Lebih-lebih di era digital saat ini yang menuntut kita untuk tetap eksis namun tetap pada pedoman agama. Jadi di sini saya berbicara sebagai layaknya seorang santri yang tak luput dari mengaji dan membina akhlakul karimah. Nah, di bulan Ramadan ini para santri pada liburan nih. Untuk tetap produktif di bulan Ramadan, biasanya santri mengadakan hot meal Al-Quran online. Ini nih berdasarkan realita yang ada. Nah, jadi tiap tahunnya ketika liburan di bulan Ramadan, biasanya para santri yang pulang itu mengadakan hot meal online. Jadi, kepada para santri, tetaplah menjadi seorang yang berjiwa santri walaupun sudah tidak berada di ponpes. Ini berlaku juga bagi yang non santri ya. Dengan keistiqomahan yang harus kita terapkan ketika berada di luar atau di rumah seperti itu. Oke, seperti itu ya Miss ya. Oke, Michelle, jadi kita tuh gak boleh buang-buang waktu juga ya. Bener pastinya banget. ya. Jadi harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya. Nah, Islam juga menganjurkan agar manusia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga ia tidak termasuk golongan orang yang merugi gitu Michelle. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Demi masa gitu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran gitu. Nah, oke, misalnya di sini selanjutnya, selain produktif dalam bidang agama nih, pastinya juga santri harus bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Oke ya Miss ya? Iya, benar. Sekarang kan sudah zamannya serba digital gitu ya. Oke, sudah canggih kan ya Miss ya? Nah, dengan cara apa? Apa ya? Berprestasi. Oke. Berprestasi dan meningkatkan basic dan soft skill di dalam bulan Ramadan nih, Miss. Nah, jadi misalnya kan seorang guru ya, Miss ya. Seorang tenaga pengajar. Bagaimana cara Miss Sheila untuk mengimplementasikan hal tersebut? Nah, oke. Jadi gini, ketika di pondok pesantren, biasanya saya memberikan beberapa ilmu tentang bahasa Inggris atau bahasa Mandarin yang sangat dibutuhkan sekali untuk remaja-remaja saat ini. Oke. Apalagi untuk kelas 3 atau kelas akhirnya yang akan melanjutkan ke tingkat universitas seperti itu. Jadi ketika liburan pastinya mereka juga butuh asupan-asupan atau materi untuk mereka tetap mendapatkan ilmu supaya nggak berhenti ketika di pondok saja. Iya, benar banget. Jadi setiap harinya saya itu memberikan materi atau sebuah link dari YouTube
yang sekiranya mereka itu gak sia-sia buka Sosmed gitu ya Miss ya. benar sekali. Jadi saya kasih link-link bermanfaat yang berupa video pembelajaran tentang seputar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin di grup seperti itu. Lalu saya meminta mereka untuk membuat video pembelajaran atau video yang berupa materi yang telah saya sampaikan di pondok. Jadi dari video pembelajaran yang mereka lihat di YouTube yang ketika saya ngasih linknya tersebut, jadi mereka bisa menyontoh gimana sih video pembelajaran yang benar, lalu mereka membuat video pembelajaran dengan materi yang kita pelajari di pondok. Jadi gitu. mereka itu mengimplementasikannya dengan membuat video dan mereka dapat menyalurkan atau memanfaatkan ilmu yang telah mereka dapat dengan video itu. Jadi bisa dikatakan mereka itu menjadi seorang guru. Jadi langsung praktek gitu ya istilahnya ya. Keren banget ya, walaupun kita di rumah masih belajar gitu kan ya Miss Sheila ya. Oke, Miss Sheila nih kan guru Mandarin nih, kan praktek-praktek gitu. Pengen deh aku dengerin nih Miss Sheila ngomong nih bahasa Mandarin apa sedikit aja gitu. Bisa ngomong bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Oke, biasanya tuh kalau saya memotivasi anak-anak itu dengan kata-kata tidak ada yang tidak mungkin, nothing is impossible. Jadi dalam bahasa Mandarin itu biasanya 没有什么不可能, yang artinya itu ya seperti tadi. Jadi gak ada yang gak mungkin di dunia ini gitu ya. Wah, keren banget gitu ya Miss Sheila ya. Jadi kan anak-anak itu kan ya awal belajar bahasa Mandarin mungkin pasti ya gak mungkin lah aku bisa bahasa Mandarin. Soalnya kan di sekitar kita gak ada yang bisa bahasa Mandarin. Tapi lambat laun saya motivasi mereka dengan kata-kata tersebut, akhirnya mereka bisa dan belajar istiqomah walaupun juga di rumah. Jadi alhamdulillah sudah bisa, dan sampai-sampai kemarin ada yang berprestasi di tingkat nasional. Wah, keren banget ya. Jadi santri juga bisa berprestasi nasional gitu. Insyaallah go internasional ya, nih. Benar. Selain nasional, insyaallah semoga bisa go internasional gitu. Amin, wah, keren banget nih ya Miss Sheila ya, gitu ya. Wah, keren banget ya Miss kegiatannya ya. Jadi walaupun di bulan Ramadan masih tetap berprestasi di era digital gitu ya Miss tentunya ya. Pernah gak sih Miss ngerasa hambatan atau ada kesulitan-kesulitan dalam menjalani proses tersebut gitu? Kalau hambatan ataupun kendala itu pasti ada dalam melakukan sebuah proses. Lebih-lebih proses yang sedang saya alami sekarang sebagai profesi ketika di pondok dengan di rumah itu profesi sebagai pendidik itu beda. Bener banget. Itu lebih sulit ketika ada di rumah karena kita tidak face to face gitu, kan online seperti yang sudah saya katakan tadi seperti itu. Jadi agak sulit ya kalau online gitu ya. Pernah marah gak sih? Kayak marah kesel gitu? Kalau marah ya itu pasti ada, karena saya bukan seorang yang sangat penyabar gitu ya. Oke, bener. Ya, jadi untuk masalah kesel itu pasti ada. Cuma dalam bulan Ramadan ini ya gimana sekiranya saya tuh lebih bisa menahan diri lagi dari amarah seperti itu. Karena kan kalau nggak salah satu hikmah dari bulan Ramadan itu kan menahan hawa nafsu gitu kan ya. Oke, benar banget. Jadi kita juga harus menahan hawa nafsu gitu ya Miss. Nah, jadi kita kalau umumnya di bulan Ramadan itu pasti pahalanya berlipat ganda gitu ya. Jadi intinya plus gitu lah ya Miss ya. Nah, untuk hikmah puasa ini menurut pendapat ulama Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jadi hikmah puasa nih Miss ada 3 Miss. Yang pertama menahan hawa nafsu, yang kedua mengurangi syahwat gitu ya, dan yang terakhir memberikan pelajaran bagi orang kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin dan menjaga dari maksiat. Jadi kalau umumnya di bulan puasa itu gak ada hambatan kita untuk tetap berprestasi gitu ya Miss ya, dan juga banyak sekali kan hikmah di dalam bulan Ramadan gitu. Oke Miss Sheila, terima kasih atas waktunya yang berharga nih untuk sharing nih Miss ya kepada kita semua ya. Makasih ya Miss. Iya, sama-sama. Gak apa-apa, ini kan menyalurkan ilmu kan sangat banyak barokah atau pahalanya. Oke, amin. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.